Halo, perkenalkan nama saya Bagus Ananta Tunggadewa Sutarga. Jadi pada hari ini saya akan menjelaskan NSAID pada manajemen nyeri, terutama pada obat natrium diklofenak. Jadi apakah itu nyeri? Uh, Menurut International Association for the Study of Pain, nyeri merupakan pengalaman sensorik dan emosional yang sangat tidak menyenangkan karena adanya kerusakan jaringan, ancaman kerusakan jaringan, atau keadaan yang menggambarkan kerusakan tersebut. Jadi nyeri berfungsi sebagai mekanisme proteksi, mekanisme defensif sebagai penuntun diagnostik. Nyeri akut adalah nyeri yang terjadi setelah terjadinya secara akut penyakit atau intervensi bedah yang memiliki proses yang cepat dengan intensitas serta durasi yang cepat, intensitas bervariasi, dan memiliki durasi itu kurang lebih 6 bulan dan akan menghilang tanpa pengobatan setelah area rusak pulih kembali. Nyeri akut bagi nyeri dua, yaitu nyeri somatik dan nyeri visceral. Nyeri somatik itu adalah akibat dari cedera muskuloskeletal, dan nyeri visceral adalah akibat nyeri organ visceral. Nyeri kronis adalah nyeri konstan yang intermittent dan menetap sepanjang suatu periode waktu, berlangsung lebih lama dengan intensitas bervariasi dengan durasi biasanya lebih dari 6 bulan. Nyeri dapat berupa nyeri nosiseptif, neuropatik, atau mix. Jadi bentuk nyeri kronis yang paling sering yakni musculoskeletal disorder, chronic visceral disorder, lesi peripheral nerve root, dan dorsal root, lesi dari CNS, dan cancer pain. Jadi mekanisme nyeri itu ada transduksi, transmisi, dan modulasi, dan persepsi. Transduksi adalah proses stimulus nyeri, mekanis, termal, kimiawi, dan menghasilkan aktivitas listrik pada ujung-ujung saraf. Selanjutnya adalah transmisi, yaitu proses penyaluran impuls pada saraf sensoris dan dibawa ke medula spinalis dan dibawa ke korteks cerebral. Selanjutnya adalah modulasi. Modulasi adalah proses interaksi antara sistem analgesik endogen dengan impuls nyeri dan menuju kornu posterior medula spinalis. Pada persepsi, hasil akhir proses interaksi menghasilkan suatu perasaan subjektif yang disebut dengan nyeri. Jadi respons sistemik terhadap nyeri pada nyeri akut itu hipertensi, takikardi, peningkatan sistemik resistance. Yang kedua itu meningkatkan konsumsi oksigen serta meningkatkan respiratory rate, peningkatan tonus sphincter, menurunkan motility usus, retensi ileus dan urin, hipersekresi asam lambung, mual, muntah, dan konstipasi. Lalu meningkatkan katabolik hormon, menurunkan anabolik, dan meningkatkan lipolisis. Selanjutnya menurunkan fibrinolysis, hiperkoagulopati, leukositosis, anxiety, gangguan tidur, dan depresi. Pada nyeri kronis itu, merubah nafsu makan baik meningkat maupun menurun, gangguan cemas, gangguan tidur, dan depresi. Evaluasi nyeri bisa dilihat dari lokasi, konsep, kualitas nyeri, faktor exacerbasi, pengukuran nyeri yang meliputi numerical rating scale, Wong-Baker Face Rating Scale, Visual Analog Scale, dan McGill Pain Questionnaire. Jadi pada pengukuran nyeri ada numerical rating scale. Jadi kita meminta pasien untuk mengukur seberapa besar rasa nyeri yang diderita. Dari 0 itu bernilai tidak dirasakan nyeri, hingga 10 adalah nyeri yang paling sakit. Yang kedua adalah Wong-Baker Face Rating Scale untuk anak-anak yang di bawah 3 tahun.
Itu biasanya kita mengevaluasi nyeri dari raut wajah si pasien karena biasanya pada anak-anak masih belum bisa menggambarkan rasa nyeri yang diderita secara spesifik. Selanjutnya visual analog scale yang kurang lebih mirip dengan numeric scale tersebut. Kita membuat garis dari ujung garis yang kiri itu dirasakan tidak ada nyeri, dan yang paling kanan adalah yang paling nyeri. Jadi kita minta pasien untuk membuat garis membuat garis atau tanda pada garis yang dibuat dari tidak nyeri hingga paling nyeri. Selanjutnya adalah McGill Pain Questionnaire, yaitu berupa kuesioner checklist kuesioner untuk menjelaskan nyeri pada pasien secara spesifik. Jadi checklist tersebut mendeskripsikan nyeri pada 3 dimensi mayor, lain sensori diskriminatif, motivational afektif, dan kognitif evaluation. Lalu penanganan nyeri akut berdasarkan WFSA. Yang pertama biasanya diberikan strong opioid dengan injeksi dan lokal anestesi. Selanjutnya jika nyeri sudah berangsur-angsur membaik, jenis obat diturunkan menjadi opioid oral jika nyeri sudah menurun. Selanjutnya jika semakin berangsur-angsur menurun, diberikan aspirin dan NSAID. Biasanya penanganan nyeri akut seperti ini biasanya diberikan pada pasien-pasien post-operasi, karena post-operasi pada umumnya terjadi nyeri berat, seiring dengan berjalan waktu nyeri akan berkurang. Lalu penanganan nyeri menurut WHO Three-Step Ladder, pada nyeri ringan fase 1-3 kita berikan non-opioid adjuvan berupa acetaminophen, ibuprofen, dan celecoxib. Pada tahap 2 itu pemberian opioid lemah untuk nyeri ringan sedang dengan fase 4-7, bisa diberikan kodein dan tramadol. Tahap 3 itu opioid untuk nyeri berat berupa morfin, metadon, buprenorfin, dan fentanyl pada pasien-pasien dengan fase 8-10. Jadi farmakologi dari NSAID itu sendiri adalah menginhibisi sintesis prostaglandin dengan mencegah asam arakidonik berikatan dengan tempat COX enzim. Ada 2 jenis COX, ini COX-1 dan COX-2. COX-1 itu bersifat konstitutif dan memiliki beberapa fungsi fisiologis. Pada ginjal, mucosa protection di gastrointestinal tract, dan produksi pro-agregatory tromboksan alpha 2. COX-2 diekspresikan terutama dengan inflamasi, mediasi nyeri, dan demam. Terserap dengan baik secara intral dan sangat kaya protein. Biasanya di metabolisme di hati dan di ekspresi ginjal. Jadi inilah skema dari penjelasan mekanisme kerja NSAID. Jadi farmakokinetik NSAID itu ada absorpsi, distribusi, biotransformasi, dan ekskresi. Jadi semua COX inhibitor itu kecuali keterolak diserap dengan baik setelah pemberian secara oral, dan biasanya akan mencapai konsentrasi puncak darah dalam waktu kurang dari 3 jam. Lalu setelah absorpsi terjadi distribusi, yaitu COX inhibitor terikat oleh protein plasma. NSAID juga larut pada lemak yang memungkinkan untuk menembus sawar darah otak untuk menghasilkan analgesia sentral antipiretik, dan menembus ruang-ruang sendi untuk menghasilkan efek antiinflamasi, kecuali acetaminophen. Selanjutnya adalah biotransformasi,
yaitu sebagian besar inhibitor COX menjalani hepatic biotransformation dan ekskresi, yaitu hampir semua COX inhibitor diekspresikan di urin setelah biotransformasi. Jadi efek samping NSAID itu sendiri memiliki efek samping yang bervariasi berdasarkan masing-masing sistem. Pada sistem kardiovaskular itu memiliki efek samping hipertensi, pada respirasi dengan memiliki efek samping fluid nasal, rinitis, dyspnea, dan bronkospasme. Pada hepar bisa mengakibatkan hepatitis. Pada gastrointestinal system mengakibatkan gastropati, perdarahan, dan pankreatitis. Pada hemato meningkatkan perdarahan intraoperasi. Pada dermato itu biasanya menyebabkan urtikaria. Pada genitourinary itu mengakibatkan insufisiensi renal. Pada sistem saraf pusat mengakibatkan sakit kepala dan gangguan pendengaran. Pada skeletal itu menghambat pertumbuhan tulang. Jadi asma, nasal-polyp, dan rinitis itu menyebabkan bronkospasme. Aspirin tidak boleh diberikan pada anak dengan varicella atau influenza karena mengakibatkan Reye syndrome. Lalu disfungsi ginjal yang mendasar disebabkan insufisiensi ginjal akut dan nekrosis papilar ginjal. Interaksi obat NSAID mempengaruhi agen antiplatelet lain melalui penghambatan aditif agregasi platelet yang mengakibatkan peningkatan risiko perdarahan. NSAID juga menurunkan clearance litium dan meningkatkan konsentrasi litium serum dengan menghambat produksi prostaglandin ginjal dan mengubah aliran darah intrarenal. Pemberian digoxin dan NSAID secara bersamaan menurunkan pembersihan ginjal dari digoxin dan mempotensiasi toksisitas digoxin. NSAID berinteraksi dengan agen antikonvulsan yaitu phenytoin dan asam valproic dengan menggantikan antikonvulsan dan tempat peningkatan proteinnya dan peningkatan konsentrasi obat bebas. Selanjutnya saya akan menjelaskan dari obat natrium diklofenak. Natrium diklofenak itu sendiri adalah derivat asam fenilasetat yang dikembangkan secara spesifik sebagai agen antiinflamasi. Natrium diklofenak itu merupakan anggota grup arylalkanoid dari NSAID. Namanya sendiri berasal dari nama kimiawinya yaitu 2,6 dichloroanilino phenylacetic acid. Jadi natrium diklofenak itu merupakan inhibitor COX yang poten dan memiliki efek analgesik, antiinflamasi, dan antipiretik. Obat ini diindikasikan pada pasien yang menderita artritis reumatoid, osteoartritis, dan inflamasi oftalmik. Ini gambaran skema dari cara kerja natrium diklofenak. Lalu farmakodinamik dari natrium diklofenak itu sendiri menghambat prostaglandin, yaitu enzim pertama dalam jalur sintesis prostaglandin ya adalah siklooksigenase atau COX. COX itu merubah asam arachidonat menjadi berbagai jenis prostaglandin, TXA2 dan prostacyclin atau PGI2. Lalu prostaglandin itu mensensitisasi ujung saraf terhadap radikirin, histamin, dan mediator inflamasi lainnya. Kalau PGI2 dan PGI2 itu menurunkan ambang dari nosiseptor sehingga sensitasi ujung saraf perifer. Lalu PGI2 juga meningkatkan eksitabilitas dan transmisi nyeri pada medula spinalis. PGE2 dan PGI2 juga berperan dalam pembentukan udim dan infiltrasi leukosit dengan peningkatan aliran darah pada daerah inflamasi. Lalu dengan demikian dengan mengurangi sintesis prostaglandin, sensasi nyeri akan terasa berkurang. Jadi enzim COX itu terdapat dalam dua isoform, disebut COX1 dan COX2. Kalau inhibisi terhadap COX2 itu merupakan mekanisme utama dari antipiretik, analgesik, dan antiinflamasi dari NSAID. Sedangkan inhibisi terhadap COX1 itu merupakan efek samping
NSAID terhadap saluran gastrointestinal. COX-1 juga berperan dalam inflamasi, berupa mekanisme inflamasi akut, dan COX-2 dalam mempertahankan produksi eikosanoid setelah stimulus inflamasi. COX-1 itu juga berguna dalam pemeliharaan berbagai fungsi berbagai jaringan. Di mukosa lambung itu, aktivasi COX-1 menghasilkan prostacyclin bersifat psikoprotektif. Tromboksan A2 yang disintesis trombosit oleh COX-1 menyebabkan agregasi trombosit, vasokonstriksi, dan proliferasi otot polos. Selanjutnya, PGI2 atau prostacyclin disintesis COX-2 melawan efek dari tromboksan A2. Jadi natriumdiklofenak itu menyebabkan penghambatan agregasi trombosit, vasodilatasi, dan efek antiproliferatif, efektivitas terhadap COX-2. Jadi farmakokinetiknya jadi natriumdiklofenak itu diabsorpsi dengan cepat dan berikatan dengan protein secara ekstensif, serta memiliki waktu paruh yang singkat. Absorpsi obat ini melalui saluran cerna berlangsung cepat dan terikat 99% pada protein plasma dengan mengalami efek metabolisme lintas pertama sebesar 40 hingga 50%. Waktu paruhnya itu singkat, sekitar 1 hingga 3 jam, tapi diakumulasi di cairan sinovial sehingga efek terapi di sendi jauh lebih panjang dari waktu paruh obat tersebut. Natriumdiklofenak itu dimetabolisme di hepar oleh enzim CYP2C menjadi 4-hidroksinatriumdiklofenak dan berbagai batu hidroksilasi lainnya. Lalu terjadi proses glukuronidasi dan sulfasi metabolit, lalu diekskresikan di urin yang sebesar 65% dan empedu sebanyak 35%. Jadi kegunaan terapeutik itu sendiri, aplikasi utama dari natriumdiklofenak adalah agen antiinflamasi dalam pengobatan jangka panjang gangguan muskuloskeletal. Biasanya pada pasien-pasien yang menderita artritis reumatoid, osteoartritis, dan spondilitis. Jadi pada umumnya itu natriumdiklofenak hanya meredakan inflamasi dan nyeri secara simptomatik, tapi tidak menghentikan perjalanan patologis dari kerusakan jaringan, dan tidak bersifat memodifikasi perjalanan dari penyakit tersebut. Dosis hariannya biasanya 1 hingga 200 mg diberikan dalam beberapa dosis terbagi. Natriumdiklofenak juga bisa digunakan pada pengobatan jangka pendek nyeri muskuloskeletal akut, jadi pasca operasi dan dismenor. Lalu terdapat juga larutan tetes mata natriumdiklofenak yang tersedia untuk pengobatan radang pasca operasi setelah ekstraksi katarak. Jadi efek samping natriumdiklofenak itu sendiri menimbulkan efek samping pada gastrointestinal. Kalau dikombinasi dengan misoprostol atau meprazol, kombinasi ini mengurangi frekuensi ulcerasi gastrointestinal dengan tetap mempertahankan khasiat natriumdiklofenak. Lalu natriumdiklofenak menyebabkan kenaikan ringan dan reversibel dari kadar transaminase hepar. Efek lainnya berupa efek yang terjadi di susunan saraf pusat, ruam, reaksi alergi, retensi cairan, dan odem. Terkadang bisa mengakibatkan gangguan terhadap fungsi ginjal. Selanjutnya, peningkatan aminotransferase serum bisa terjadi dengan obat ini dibandingkan NSAID lainnya. Karena berkaitan selektivitasnya terhadap COX-2, jadi tidak mempengaruhi antiplatelet, sehingga natriumdiklofenak bukan medikasi yang baik pada pasien yang memiliki risiko kardiovaskular atau cerebrovaskular. Obat-obat ini tidak direkomendasikan untuk anak-anak, ibu menyusui, atau wanita yang sedang hamil. Jadi sekian penjelasan saya mengenai NSAID dan natriumdiklofenak. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.